Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam periode klasik yang meliputi masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, lembaga pendidikan Islam, serta pengaruh Helenisme. Yang pertama itu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan Islam dimulai sejak turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Pada periode Mekah, dakwah dan pendidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan fokus pada penanaman akidah, akhlak, dan pembelajaran Al-Quran. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan berkembang lebih teratur. Masjid menjadi pusat pendidikan, ibadah, dan pembinaan umat. Dengan materi yang semakin luas seperti Al-Quran, fikih, baca tulis, hingga urusan sosial dan politik. Yang bagian kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan berkembang seiring meluaskan wilayah Islam. Abu Bakar memperakasi perkumpulan Al-Quran. Umar bin Khattab mengirim para sahabat menjadi guru ke berbagai daerah. Utsman bin Affan menyeragamkan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan. Sementara Ali bin Abi Thalib berkontribusi pada perkembangan ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Yang bagian ketiga yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah pendidikan semakin maju. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan mulai dilakukan penerjemah ilmu dari Yunani, Persia, serta India ke dalam bahasa Arab. Hal ini memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Bagian keempat yaitu lembaga pendidikan Islam. Sebelum munculnya madrasah atau sekolah, terdapat beberapa lembaga pendidikan yaitu Kutab sebagai tempat belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan ibadah dan diskusi keilmuan. Ketiga, rumah ulama dan istana khalifah sebagai tempat pembelajaran secara langsung. Yang keempat yaitu perpustakaan yang menjadi pusat penyimpanan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu pengaruh Helenisme. Helenisme adalah pengaruh kebudayaan Yunani yang masuk ke dunia Islam melalui menaklukkan wilayah dan penerjemah berbagai karya ilmiah. Pengaruh ini membawa perkembangan ilmu filsafat, logika, matematika, astronomi, dan kedokteran. Namun, pengaruh tersebut juga memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai batas penerimaan pemikiran Yunani dalam Islam. Yaitu kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam berkembang secara bertahap dari masa Rasulullah SAW hingga Bani Umayyah. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan serta pengaruh peradaban lain turut memperkaya tradisi keilmuan Islam dan menjadi dasar perkembangan pendidikan Islam pada masa berikutnya. Baik, terima kasih video yang saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.